gol bunuh diri, itu inisiasi gerakan dia di corner. Golnya si Nuno Mendes itu decoy-nya dia di free kick. Golnya Rafael Leao. Bentar, lu salah lihat. Gak ada decoy-decoyan. Kan dia berdiri di situ, Koci. Dia cuma berdiri doang, lu anggap decoy. Lari aja enggak? Dia nggak ngerti lagi. Kan ada 2 orang cuma di situ. Decoy itu kalau dia lari, tembok bergerak, Nuno Mendes shoot. Dia cuma berdiri doang decoy. Please deh. Dia berdiri karena orang nebak dia yang bakal nendang. Enggak, itu lu aja mikir begitu, gua enggak. Siapa bilang mikir begitu? Oke. Itu bukan decoy. Nah, yang penting ada mukinya dia di situ, Coach. Nah, itu sudah decoy itu. Ya menurut gua sih decoy ya. Ya enggak lah. Kalau dia lari, tembok bergerak, Nuno Mendes shoot, itu decoy. Dia cuma berdiri dong, dia anggap decoy. Come on. Oke, kita kembali lagi di Trivelas dan sepertinya pembahasannya nggak akan jauh-jauh berbeda ya dari pembahasan sebelumnya. Oke. Ya kan, ada Messi, Ronaldo, Haaland, Mbappe, pasti nggak jauh-jauh dari situlah. Nah, pertama kita review dulu lah 3 pertandingan ini, 3 pertandingan lah ya yang belakangan, Coach. Bagaimana lu melihat overview Argentina, Austria, Norwegia, Senegal, Portugal, Uzbek yang tidak jauh dan tidak lepas dari orang-orang ini yang kita bicarakan tadi. Enggak, gue itu nggak ngerti lah orang fans itu cuma bahas Messi, Ronaldo kayak nggak ada orang lain aja ngerti kan makanya ada Haaland, Mbappe kan. Iya nggak penting banget bahas Messi, Ronaldo. Dua-dua udah mau pensiun, cetak 2 gol lawan Uzbek parah banget, itu nggak layak masuk di Piala Dunia tuh Uzbek. I mean kayak nggak ada yang lain dibahas itu. Bahasnya cuman rekor-rekor pribadi, emang kurang tolol apa itu orang-orangnya. Gue mending nonton Mbappe salah satu. Gue bukan fans Mbappe tapi gue mending nonton Mbappe, nonton Olise, nonton siapa lagi, Harry Kane. I mean banyak yang bisa ditonton gitu. Iya. Terus tapi di media yang dibahas cuma 2 orang itu. Nggak ngerti lah gue bener. Gue nggak mau ikutan sama orang-orang itu. Terlalu picik pikirannya. Iya kan, kayaknya kita nggak punya cerita lain. Iya betul. Kayak lu nggak bisa bahas Cape Verde itu 2 kali nahan seri loh. Ya. Dengan kipernya 40 tahun walaupun kipernya kembali ke setelan pabrik dalam arti kebobolan 2 gol yang agak stupid tapi 2-2. Cape Verde yang penduduknya 500.000. Lu nggak mau bahas betapa susahnya Jerman mengalahkan Pantai Gading. Oke. Di extra time Dennis Undav dan permainan luar biasa. Match pertama juga menang, Pantai Gading ini sangat layak bersaing untuk tim-tim Eropa lainnya. Lu nggak ngebahas Swedia yang menang 5-1 terus kena bantai 5-1, kok bisa gitu loh. Iya kan? Impas gitu ya, kan. Jadi banyak yang bisa dibahas, bukan cuma Dol lawan tim amburadul Uzbekistan ini. Bahkan Jepang 4-0 sama Tunisia kan. Dan banyak sekali yang bisa kita bisa dan menurut gue Piala Dunia ini udah cukup menarik. Udah mulai di luar 2 pemain itu. Udah mengisyaratkan bahwa saatnya kita melupakan kisah 2 orang itu. Iya, masanya udah lewat bahwa Messi di umur 39 cetak 5 gol, Ronaldo cetak 2 gol keren di umur 41 is okay. Tapi Piala Dunia kan lebih dari cuma 2 pemain itu. Tapi capaian di usia itu lu nggak nganggap sesuatu yang spesial? Ya sesuatu yang spesial, cuman banyak yang lebih spesial lagi. Bagaimana lu mau bisa Curaçao dengan 158.000 penduduk bisa ikut Pildun? Kurang spesial apa itu? Cape Verde 500.000 bisa ikut Pildun. Kurang spesial apa itu? Yang nggak punya pembinaan seperti di Argentina, seperti di Portugal yang pembinaannya udah jelas. Yang ibarat main cari lapangan rumput aja susah di negara-negara itu. Itu kan sebuah prestasi yang luar biasa. Ya. Walaupun amburadul kalah dibantai, tapi mereka bisa masuk sini kan. Curaçao bilang iya karena Meksiko, Kanada, Amerika otomatis lolos. Tapi mereka geser Honduras, Costa Rica, Trinidad Tobago kan sebuah prestasi.
Jadi World Cup itu beyond dari perdebatan God ini kalau menurut Koci. Kalau menurut lo itu kisah yang masih penting diceritakan sebagai daya tarik Piala Dunia, atau orang makin atensi terhadap Piala Dunia malah gara-gara dua orang ini makin memperlihatkan taringnya justru, atau gimana menurut lo, Fer? Ini gua agak kontra sama Koci Iya, ya, untuk dua hal ini ya. Ya. Santai coach. Minum dulu. Maksud gue gini, gue mendengarkan perkataan Koci dengan baik, terus gue catat tadi barusan gitu ya. Bukannya salah ya diomongin sama Koci ini, apalagi urusan Piala Dunia more than Ronaldo dan Messi. Iya. Which is Itu aja sih yang ya ingin gue benar. sampaikan. Cuman sekali lagi, tapi kita nggak bisa mengabaikan yang mereka lakukan kan eksepsional. Nggak gua abaikan Dan- juga. Iya Koci. Jadi ini gua jelaskan kenapa ini nggak bisa diabaikan dan kenapa ini eksepsional sebenarnya. Gini, karena oke lah sekarang orang bisa ngomong apapun, tuh kan Messi jago, tuh kan Ronaldo hebat. Tapi semua orang di dunia ini nggak tahu mereka sehebat itu. Di awal Piala Dunia baru mulai. Ya. Semua, gue yakin lah. Betul. Gak akan ada orang yang bakal bilang. Setuju. Gak akan ada orang yang bakal bilang sesuka-sukanya dia dengan Messi sebelum Piala Dunia, Messi bakal nyetak 5 gol dalam 2 pertandingan. Iya. Iya kan? Betul. Karena kita semua manusia biasa. Ya. Manusia biasa yang mencoba mengukur manusia yang menurut kita biasa. Iya. Tapi ternyata mereka sekali lagi membuktikan, kedua-duanya membuktikan kalau mereka ada di level itu bukan isapan jempol semata, dan karena mereka benar-benar extraordinary human being lah. Kalau gue bilang. Betul, tapi kan lu nggak muak baru 2 minggu yang dibahas 2 orang ini aja. Enggak Pak, enggak, bukannya justru itu Koci. Justru itu apa? Justru itu, karena apa yang mereka tunjukkan itu deserve untuk dibahas segitu jauhnya Coach. Karena gini, coba menariknya ya, kayak perbincangan kita sebelumnya itu. Ternyata magis Ronaldo yang kalau kata Ancelotti kan Ronaldo paling berbahaya adalah Ronaldo yang tidak mencetak gol di pertandingan sebelumnya. Enggak, Ancelotti mah penjilatnya Ronaldo aja tuh. Ancelotti menjilat mah udah sering dia lakukan kok. Tapi ucapannya kan benar kan? Berarti kan yang Enggak bener. Apa benernya? Dia nyetak 2 gol. Ya elah 2 gol. Nah lu pikir 2 gol yang lain jatuh dari langit? Kan dicetak sama pemain juga. Kan nggak ada yang bilang pemain yang lain itu tidak melakukan hal yang baik, Coach. Ya gue juga nggak bilang Ronaldo, tapi bukan hanya cetak 2 gol terus kita angkat-angkat. Kan banyak yang cetak. Kita nggak angkat-angkat, tapi kan kita apresiasi. Nggak ada yang nggak Di apresiasi. tengah- Gue juga apresiasi. Nggak, di tengah Iya. Cuman jangan berlebihan gitu. Nggak ada yang berlebihan, Coach. Ancelotti berlebihan. Kurang berlebihan apa ngomong begitu? Kan di awal underestimate. Iya, underestimate. Oh, iya. Kan banyak yang underestimate, ternyata kekuatan mentalnya sebesar Oh itu. iya betul. Nah, sebelum kita masuk ke pemain lain, ini kan sebuah tribut ya, karena mereka layak mendapatkan itu. Kayak kemarin di komen gue ada yang nanya, udahlah bang kita enjoy the last dance. Terus gue bilang, yakin lu last dance? Dulu 4 tahun yang lalu juga kita ngira itu Piala Dunia terakhir mereka. Enggak, kalau Messi langsung, kalau Ronaldo enggak. Kan ini orang kan egoisnya minta ampun. Nguber apa namanya personal itu achievement. Kalau Messi gue yakin last dance. Ya, oke lah. Terus gue bilang kayak gitu. Nah, yang menariknya adalah di pertandingan lawan Austria ataupun di pertandingan lawan Uzbek, 2 gol yang mereka ciptakan, 1 gol itu identik first touch. Fox in the box di Golnya sih keren. Golnya keren. Iya, Ya, Fox ya. in the box di kotak penalti, first touch dengan mekanisme yang bagus. Nah, gol kedua, dua-duanya itu gol yang emang jadi signature move-nya mereka dua-duanya. Messi nyetak gol dengan pressing segitu banyak orang, dengan jumlah orang yang 5 numpuk. orang, Iya, ya. dia Iya. bisa nyari celah. Ronaldo dengan pace secepat Iya, itu iya, iya, di iya. sideline Iya. lari itu kan Iya. entah berapa ratus gol yang dia buat Betul, dengan cara betul, kayak gitu iya. kan. Nah, Terutama waktu di Madrid. ya itu Iya. dan di situ kelihatan ketika Bruno ini coach, yang lu harus terima adalah Ronaldo di pertandingan kedua akhirnya bermain sebagai team player yang luar biasa. Gue bisa terima itu. Dan ini luar biasa banget loh ya. Gue juga bilang kemarin gue live reaction, gue Iya. bilang Ronaldo layak untuk cetak hat-trick atau bahkan quad-trick. Karena habis 2 gol dia ngedrop. Dia ada beberapa peluang nggak masuk karena memang feeling gue nyaris telat, nggak akurat kayak gitu-gitulah. But that's okay. Tapi ingat 5 gol itu semuanya kontribusi Ronaldo. Nah, kita lihat nih. Gol bunuh diri itu inisiasi gerakan dia di corner. Golnya si Nuno Mendes itu decoy-nya dia di free kick. Golnya Rafael Leao. Bentar, lu salah lihat.
Nggak ada decoy-decoyan. Kan dia berdiri Dan di dia situ, di Koci. Dia cuma berdiri doang, lu anggap decoy. Lari aja enggak. Dia Gua nggak ngerti lagi kan tuh. ada 2 orang cuma di situ. Decoy itu kalau dia lari, tembok bergerak, Nuno Mendes shoot. Dia cuma berdiri doang decoy. Please deh. Come Dia on. berdiri karena orang nebak dia yang bakal nendang. Enggak, itu lu aja mikir begitu, gua enggak. Siapa bilang mikir begitu? Oke. Itu bukan decoy itu. Nah, Yang penting ada mungkinnya dia di situ Nah, itu coach. sudah decoy itu. Ya menurut gua sih decoy ya. Ya enggak lah. Kalau dia lari, tembok bergerak, Nuno Ya, Mendes kayak- shoot, kayak itu yang nggak decoy. gol- yang kayak Dia nggak cuma gol itu. berdiri doang dianggap decoy. Come on. Enggak, Nuno yang dianggap decoy awalnya, taunya beneran ditendang. Iya, Iya, iya. itu bukan decoy. Kalau Nuno decoy. Enggak juga, enggak ada decoynya. Terus Emang itu- emang ditendang, emang 2-3 orang. Terus fungsi 2 Kalau orang lu- di situ kalau apa lu yang main bola biasanya selalu ada 2. Enggak aneh lah kalau ada 2 orang. Ya, gitu. kenapa harus ada Tinggal 2? salah satu aja. Nah, Itu kan- kenapa harus ada 2 orang? Kan Ya biar orang nggak bisa prediksi siapa yang shoot. itu kan Itu dia kan definisi decoy ya, coach. Itu nggak harus Ronaldo. Ball boy juga bisa di Iya, situ jadi decoy. tapi kan yang di situ Ronaldo. Ya elah. lu coach, Apa? lu nggak lihat dia bisik-bisik sebelumnya? Iya. Dia Ya ngatur elah. itu. Oke. Nah, nih yang terakhir Dia gol. ngatur itu gue yakin. Gol Rafael Leo itu kan dia yang narik 2 pemain Iya. kan. Terus Rafael Leo dapat space kosong. Dia itu berharap Leo kasih passing ke dia. Sampai pas Leo cetak gol, lu lihat dia nggak selebrasi. Inilah kebenciannya membuat tidak adil begini deh. Kebencian. Iya. Lu lihat golnya Leo, itu gol keren. Leo masuk ke dalam dan dia tuh menunggu masuk karena ke dia dalam 2 kosong. pemain itu ke diagonal run-nya Ronaldo semua, Koci. 2 Iya, pemain yang di situ. betul, Ya, betul, itu betul. yang aku bilang kontribusi. Kalau Ronaldo berharap dia dipassing lagi, itu kan another case Enggak, ya. lu gua mah kalian mencari-cari gerakan dikit. Oh ya, itu kontribusi Ronaldo. Gerakan ini kontribusi Ronaldo. Enggak, lebay coach. lah. Kalau Enggak Ronaldo-nya ada di sideline, kita nggak akan ngomong Enggak, itu. gua kalau bicara 2 gol, gue setuju. Itu golnya keren. Itu kontribusi Iya. dia. Ya. Yang gol bunuh diri gue bisa terima. Tapi kalau free kick sama Leo nggak bisa terima gue itu. Justru dia pengen dipassing sama Leo, tapi sama Leo nggak dikasih. Leo shoot, dia nggak happy dengan Leo, nggak selebrasi. Perhatiin aja. Tapi kan 2 pemain Lihat. itu mark dia, ngikutin larinya dia, Leo jadi dapat space. Dapat ruang. Iya. Yang Mas- ngikutin cuma 1, nggak 2. Lah kan 2, coach ya. Enggak. Lu lihat lagi deh. Ini Ronaldo 2 di sini, bukan khusus itu karena Leo masuk ke dalam. Enggak ada 2. 1 aja ya emang 2-nya untuk menutup gawang, untuk nutup Leo. Bahkan dia kosong nggak dijaga. Leo kan masuk, Koci. Iya, Inside dari dia kiri. itu kosong nggak dijaga. Iya, Siapa Ronaldo Ronaldo? ke sini. Ronaldo, Iya, makanya dia berharap dapat bola dari Leo. Tapi passing line-nya nutup ke Ronaldo, coach. Enggak Iya. juga. Lu Iya, lihat deh. coach. Kagak, lu Ya lihat. Allah. Nanti kita tampilin ya. Coba Iya. lihat videonya, coba gua kesel juga gua lama-lama nih. Coba. Kagak terlalu lebay kalau diituin bilang Ronaldo. Gol bunuh diri gue bilang iya. Free kick dia berdiri gitu kok bisa bilang decoy. Iya, coba. Yang ini juga enggak. Ada Ronaldo di Ada Ronaldo di situ. Nah, Ronaldo berharap dia dapat bola dari Leo. Sama Leo nggak dikasih. Leo shoot langsung dan dia nggak happy untuk Leo. Masa sih nggak happy? Dia nggak selebrasi, lu lihat lah. Datang dia, coach. Dia datang justru dia angkat 1 tangan. Kok lu nggak passing ke gue? Lu ini udah prasangka aja Bukan, lu nih. bukan. Emang begitu. Emang this guy emang egonya minta ampun. Coba kita lihat ya. Yep. Nih, gua udah dapet nih. Ada. Nih. Nih. Mana ada dijaga? Oh, Hah? enggak. Makan tuh. Iya benar. Hah? Benar. Mana ada dijaga? Benar. Mana, Cok? Benar kawan ini, Fer. Ya emang bener gue nonton, gue siaran kok. Benar. Enggak, kan gue nonton. Gue juga nonton. Ini 2 pemain kan ke Ronaldo. Di semua. tengah dari mana ke Ronaldo? Ini Oh iya benar, coach. Ini kan gue Pas- bilang diagonal. pas ini movement ke depan, benar. Ronaldo semua. Kamu dulu, gue mau lihat. Coba putar ulang Movement lagi. sebelum si kawan ini Gue mau passing, lihat coach. dulu, gue mau lihat. Putar. Iya, nih. Ah, Mundurin dikit. ini Norway, coach, sorry. nih. Sebelum passing nih bener Ferry nih. Nih, lu lihat nih. Selebrasi juga ikut Ronaldo nih. Nih, lu lihat nih. Ya, mundur dikit. Nih,
Tuh ditarik dua tuh. Tan. Ah, Ini kan lu berdua aja nggak mau gue harus lihat sendiri. bener coach. Di mana golnya? Tuh lu lihat tuh serangan balik. Enggak. Dua pemain lari coach tuh. Dua pemain ketarik tuh sama. Dua pemain ketarik dia tuh mengcover situ. Dua ketarik di mana? Iya mengcover. Enggak mengcover. Emang dua di tengah depan gawang apa yang di cover? Satu iya, yang kedua enggak. Yang di belakang, yang di depan dia enggak. Iya kan. Gimana lu mengcover? Intinya gerakan dia membuat Leo punya Enggak, ruang. loh, orang kalau ke depan dia wajar diikutin lah. Iya itu maksudnya kata Ferry. Kagak, Off the enggak. ball-nya. Iya Enggak setuju. Iya. Nggak setuju Fer, kawan Fer. Ya sudah. Agree to disagree aja. Orang dipaksa setuju semua kan nggak bisa juga. Oke. Tapi kan bukan berarti nggak ada basisnya ketika ngomong kayak gitu kan. Ketika Oh, gue iya. bilang ya berarti kan Betul. masih ada basisnya. Iya, Bukan karena- berarti tiba-tiba Oh, iya, gua iya. Ronaldo come from nothing gitu. Enggak. Memang dia di depan. Iya. Dia emang dijaga satu orang, tapi satunya enggak. Dan dia kosong kan, kita lihat tadi dia kosong, dia bisa dipassing. Tapi Leo nggak mau passing. Leo shoot langsung. Iya itu juga. Iya kan? Itu benar juga. Enggak, Leo ya ruangnya terbuka lebih untuk nge-shoot. Ya Dia- pemainnya udah ke-track semua ke dia situ. kosong loh. Ronaldo itu bener-bener kosong bisa dipassing. Ya, Tapi itu yang aku bilang. sama Leo nggak dilakukan. Dan ya itu Which is keputusan good. yang Itu benar, keputusan benar kan? Leo, iya. Ya, ruangnya besar. Iya, makanya Iya, dia ruangnya bisa udah shoot. besar. Iya, 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 kan? iya. Touch yang ya sama lah. Lu kebayang kalau itu Leo shooting nggak masuk? Ya marahin. Dan menurutku wajar ya, menurutku untuk pemain dengan yang indah dari Ronaldo ini kan ambisinya sebenarnya. Sama 100% dia ngasih dirinya untuk game gitu loh coach. Jadi ya itu mentalitas dan reaksi wajar dari seorang petarung. kan? Enggak, lu meremehkan pemain lain as if pemain lain nggak memberikan 100% kepada Iya. pertandingan ini. Ya wajar. Ya kenapa lu hanya highlight Ronaldo yang memberikan 100%? Ya, Yang semuanya pemain lain juga nggak? memberikan Ya dan- udah, bahas semuanya jangan cuma Ronaldo. Iya kan? Oke. Oke. Jadi kita masuk ke statistik nih, ya kan? 90 menit nih. Statistik 90 menit 2 gol. Shootnya 5, Messi 4, expected goalnya 1,33. Enggak, ini gue nggak setuju juga dengan statistik ini. Karena satu lawannya Austria yang jauh lebih kuat daripada Uzbek. Ya dong? Tapi lebih gede expected goalnya Messi nih Ya ya. memang. Iya. Padahal lawannya lebih berat. Iya. Gimana Fer? Lu ada Kalau statistik ya, emang kan fungsinya berbeda ya. Dua pemain ini kita membandingkan dua pemain dengan posisi yang berbeda. Iya. Di pertandingan ini sangat wajar kalau Messi punya touch yang lebih gede. Ya, karena keterlibatan Messi Dalam- dalam permainan lebih lebih banyak. Iya. Nah, Ronaldo Betul. itu makanya gue tadi bilang hal yang menarik dari Ronaldo yang lama tidak terlihat dia adalah Ronaldo jadi team player di pertandingan itu yang benar-benar ternyata bisa ngebuka alur serangannya Portugal selama ini. I agree kalau Dan- soal itu. Ketidakegoisan dia untuk ngambil semua free Iya, kick iya. itu kan luar biasa juga ya sebenarnya. Ada satu yang hampir gol cantik banget mekanismenya tuh. Sayang banget. Sebenarnya gitu. dari kata-kata lu kan sebenarnya menyedihkan. Ketidakegoisan dia. Jadi selama ini dia egois. Ya iya coach. Iya kan? Iya. Oke, Iya. tolong fans Ronaldo dengerin Ferry Irwandi ngomong. Bukan gue yang ngomong, oke? Ferry Irwandi yang ngomong. Ya aku Oke. rasa atlet sebesar itu punya ego yang besar Ya, memang. oke. Ya, Itu jadi yang gue mau denger. Jadi dan dia bisa menurunkan ego itu menjadi seorang team player yang baik, yang ngasih motor serangan untuk Portugal. Gue setuju. Dan gerakan tanpa bolanya juga jauh lebih efektif daripada kita bandingin pertandingan pertama ya. Gue setuju. Yang mana sebenarnya ini lebih cocok dengan Ronaldo usia 41 tahun. Ya. Ya. Nah itu gue salut gitu loh karena kan statistik Ronaldo itu sejak dia cedera, sejak bola berubah, free kicknya kan nggak pernah di bawah tahun 2010 tuh berbahayanya, lebih banyak gagalnya kan. Dan dia bisa gitu tuh. Kita nggak ngelihat lagi konflik-konflik kayak Bruno ngamuk-ngamuk atau free kick yang gagal atau free kick lucu atau yang ngeliatin Ronaldo tuh lemah atau segala macam. Dan ternyata ketika Bruno Fernandes satu ya di Portugal yang kemarin main yang sebenarnya selain Ronaldo yang menurut gua benar-benar bisa jadi spotlight di pertandingan itu ya Bruno Fernandes. Justru gue bilang peran Bruno Fernandes atas kemenangan 5-0 jauh lebih besar. Daripada Dia Ronaldo. otaknya daripada Ronaldo. Debatable, tapi gue setuju dia punya peran yang besar banget. Iya. Tapi ya iya, kalau ditarik di luar Ronaldo, makanya gue bilang debatable, gue nggak bilang itu Iya, salah iya. juga karena
Bruno Fernandes ketika Bruno Fernandes bermain sebagus ini dia unstoppable sih. Asisnya Ronaldo kan juga dari Bruno Fernandes ya. Betul. Kemampuan scanningnya, kemampuan ngoper otaknya itu di Bruno Fernandes yang orang meremehkan karena lebih fokus ke 2 gol yang dia cetak. Untuk gue bullshit. Bruno Fernandes main jauh lebih bagus daripada Ronaldo. Bahwa dia di appreciate di umur 41 gue bisa terima itu. Tapi don't forget the reality lah. Pemain MU loh nih coach. I don't care. Oke. Tapi nggak masalah. Nggak masalah. Jangan lupa realita bahwa tim ini digendong sama Vitinya sama Bruno Fernandes. Neves juga punya peran cukup penting di tengah. Nah itu orang lupa hal-hal kayak begitu. Oh ya, satu lagi kenapa kita bisa ngomong bold kayak gini, ngomong jelas kayak gini hitam dan putih itu salah satu formula suksesnya Trivelas. Karena itu yang bakal diklik banyak orang kan. Karena rata-rata kalau gue lihat show gue nggak ngomong spesifik Indonesia ya, dimanapun ya bola, orang tuh agak takut ngasih bold statement. Ya. Karena kalau mereka salah besok ya dihantam. Oh kalau kita day one kita kasih bold statement. Menilai lebih awal kan? Iya. Menilai lebih awal. Iya. Apalagi sambil makan sate, Iya, coach lebih beringas kan dia kan? Kalau kita suka kita bilang suka, kita bilang enggak gitu. Kita prediksi terjungkal. Kalau salah ya udah kita terima. Iya. Minta maaf aja kan? Iya betul. Iya. Gak ada kita bakal main di rona abu-abu normatif, ngapain orang nonton kalau kayak gitu kan? Nah, ini kita beralih ke persaingan tokoh lain nih, ya kan? Yaitu soal Haaland dan Mbappe. Ini dua cerita baru lah di Piala Dunia nih, coach. Ini lebih seru. Iya kan? Ini bukan cerita baru sebenarnya. Mbappe bukan orang baru, pernah juara dunia. Ini the future story lah, ya kan? Cerita yang sedang ditulis gitu, ya kan? Nah, kalau lu melihat, lu dengar gak sih statementnya Zlatan Ibrahimovic yang mengatakan Haaland nggak akan pernah sampai ke level yang top gitu loh. Ya. Dan menurut Ibra ya ini top performance-nya Haaland ya udah segini gitu. Lu tahu kenapa? Kenapa? Karena Haaland nggak dapat banyak saingan, kompetitornya itu sedikit. Oke. Zaman Zlatan begitu banyak kompetitor. Oke. Dan believe me, Zlatan itu sebagai striker very skillful, Dangerous ya. dangerous and skillful. Lu Nggak banyak striker kayak Zlatan. Kalau dia bilang nggak akan kayak gue, somehow gue bisa terima. Dan lu lihat dia dari Ajax dulu kali ya? Next dulu. This guy begitu tinggi, badan gede kayak tiang listrik, tapi skillnya gila. Bener nggak nyangka. Nah kalau kembali lagi ke Haaland, perbandingan real striker itu kan nggak banyak di sini. Ya. Yang kita bahas Haaland Mbappe sekali Kane. Ya. Ya kan? Di Kane luar pun udah senior ya. ya, di luar Messi Ronaldo yang udah hampir pensiun lah kasarnya. Nggak banyak. Kalau dulu zamannya Zlatan begitu banyak. Iya, Adriano. Dulu tahu semuanya lah. Iya. Iya kan? Begitu banyak sehingga bingung yang bagus mana, semua punya karakter sendiri. Tapi kalau Haaland ngomong gitu ya somehow gue paham alasannya karena terlalu sedikit kompetitor. Jadi lu nggak lapar lagi untuk menggeser atau mengalahkan seseorang. Iya. Seorang yang mau dia lewatin udah nggak banyak lah ya. Iya, betul. Iya kan, ini kayaknya ini untuk generasinya udah ya tinggal Mbappe lah ya. Ya. Nggak Mbappe. Iya kan, Yang kalau bicara gol, gue rasa Mbappe akan juaranya lah dalam berapa tahun ke depan. Bicara jumlah gol ya. Ya. Menurut lu dalam hal jumlah quantity yang di level yang samanya sedikit ya berarti ya menjadi problem. Dan apalagi dia di timnas di klubnya pun main di klub besar, timnasnya pemain bagus semua jadi didukung. Bedanya Haaland setelah berapa tahun baru sekali main di Piala Dunia. Mbappe umur 19 tahun udah juara. Iya. Bukan salah Haaland juga, cuman environment-nya nggak mendukung. Kalau di klub oke lah dia di klub besar, tapi di timnasnya kan nggak mendukung. Ya. Dan sekarang Norway bagus, tapi kan ya tetap aja levelnya Norway, ngerti nggak lo? Bukan levelnya Jerman, Spanyol, still Norway. Gue lihat Lambang Belanda aja 2 kali dibantai Norway. Ya walaupun ada Haaland. Haaland satu nggak main, satunya main kok nggak salah, lupa gue.
Ya, maksud gua walaupun ada faktor pemain level Haaland gitu ya, tetap Norway gitu. Iya, tetap Norway. Ya, berarti menurut lu Haaland belum mampu mengangkat level Norway dong? Enggak. Di top level setara dengan Portugal. Mengangkat level Norway definitely dia berhasil, tapi nggak sampai levelnya Portugal dan lain-lain. Karena murni kualitas pemainnya. Lu bisa ngangkat kalau kualitas pemain lu bagus, lu motivasi dan lain terangkat kayak Argentina. Argentina kan sebenarnya di luar Messi biasa aja semua, tapi Messi bisa ngangkat levelnya kan. Nah kalau Haaland nggak mau diangkat apa yang kualitasnya gitu-gitu aja. Ya memang kejauhan. Memang kejauhan, iya. Gapnya kejauhan Betul. dengan pemain-pemain lainnya. Dengan pemain lainnya betul. Nah, gimana menurut lu, Fer? Lu setuju nggak Zlatan bilang bahwa Haaland ya nggak levelnya ya segini udah peak lah. Ghost kata siapa? Zlatan ya kira-kira kayak gitu lah ya Jer ya. Tapi gue setuju dengan apa kata Andri ya. Andri kan ada banyak yang membandingkan Haaland dengan Zlatan. Terus Andri bilang Zlatan lebih komplit gitu, as striker ya. Coach setuju nggak itu? Haaland lebih? Zlatan lebih komplit. Udah. Karena dia bisa dribble, Dia semuanya. dia bisa Heading. Iya. Tapi bukan kita nggak bilang dia lebih hebat, karena hebat itu tolak ukurnya kan jelas ya. Iya. Ya, Sebagai- cocok tapi ya sih lu nguasain satu skill, tapi lu bagus banget, good at it. Terus orang nguasain 10 tapi ya dia di B, ya tetap aja lu hebat. Ya kita nggak akan bilang Arjen Robben bukan pemain hebat walaupun Iya. mainnya template kan. Ya template itu nggak bisa dihentiin. Itu pun susah diberhentikan. Iya. pakai template pun masih susah, iya kan? Iya kan? Nah, itu kan menarik sebenarnya. Haaland di peak susah untuk mengukur peak manusia sekarang, apalagi atlet sekarang ya. Benar-benar susah karena physical itu udah sangat-sangat berganti sama tolak ukur kita di tahun 90-an sama 2000-an gitu. Ya. Kalau kita lihat dalam development Haaland pun dari dia di Dortmund, dia bisa bermain pakai otak gitu loh. Dia bukan cuma kuat doang, positioningnya jauh lebih baik di City gitu. Kemampuan terornya itu bahkan off the ball-nya juga luar biasa. Kalau di Dortmund kan kita melihat Ralph Diamond nih. Di City itu dengan polesannya Pep, dengan rekan tim kayak gitu, dia udah bisa berkembang sendiri. Dan gue rasa kalau kita ngomong soal atribut moral ya, yang boost banget, Haaland itu salah satu pemain yang paling menunjukkan seberapa signifikan dampak World Cup untuk negara dan dirinya sendiri. Gimana maksudnya? Ketika dia di City, ketika dia di Dortmund, identitas Viking itu kan nggak selalu keluar ya. Tapi di sini kan dia embrace banget, dia bertarung, dia berjuang. Dia bakal fight mati-matian gitu. Ini seperti Ferry Irwandi dan Minangkabau lah ya. Iya. Lahir di Jambi, cuma ada kebanggaan nama Minangkabau. Iya, kan? Minang karena orang tua semuanya dari Minang, bahasanya dari Minang. Haaland kan lahir di Inggris kan, Iya. kan, tapi kebanggaan Vikingnya gede banget gitu kan. Itulah yang buat gue ngerasa Haaland ini pantas untuk dikasih spotlight di Piala Dunia kali ini. Bukan cuma karena permainannya di pertandingan, bukan cuma karena klubnya bukan bagian dari Big Five misalnya. Ya. Tapi karena spirit bertarungnya yang dia tunjukkan itu udah lama nggak kita lihat dalam turnamen sepak bola, satu pemain yang benar-benar fighting spiritnya sebesar itu gitu loh. Ditunjukin di dalam dan di luar lapangan. Jadi bakal menyenangkan jika Norwegia mendapatkan hasil yang bagus di Piala Dunia ini karena mereka deserve Enggak. atas itu gitu. Dan Kalau Mbappe. Mbappe. Nah, Mbappe ini menarik ya karena sebelumnya juga terjadi diskusi kan. Mbappe itu dianggap koci, gue ingat banget orang yang walaupun Mbappe kayak gitu, dia pasti bakal berpengaruh sama tim, which is terbukti kan sekarang. Enggak. Apalagi kalau di Prancis ya. Untuk kasus Mbappe, koci nggak fokus di kelakuan. Fer. Iya. Ya kan, kasus yang lain dia mungkin lebih fokus di kelakuan dia. Kasus kalau misalnya egois Iya. gitu ya. Kalau misalnya Mbappe yang nggak ada sama Nuno Mendes tuh bantu tuh Mbappe. Tapi enggak. Cuma menariknya gini sih sebenarnya. Mbappe tuh punya ego kan besar ya coach. Itu juga lu harus akuin coach. Justru gue menarik nih. Lu tadi secara literal lu menyatakan ketidaksukaan lu pada Ronaldo tuh karena egonya yang setinggi langit. Tapi kenapa itu nggak berlaku pada Mbappe coach? Gue gak suka Mbappe juga. Lalu tahu aja. Tapi gue appreciate Mbappe. Seperti gue appreciate Ronaldo. Walaupun gue gak suka Ronaldo. Gue gak suka pemain yang terlalu egois. Bukan berarti gue gak seperti Ari tadi bilang. Yeah. Lu puji Bruno Fernandes pemain MU lo. I don't care. If it's good, he's good. Ngerti gak? Mbappe juga.
Lu nggak akan lihat gue chanting Mbappe atau beli jersey Mbappe, nggak akan. Karena gimana pun ini olahraga tim kan. Iya. Tapi kita nggak bisa memungkiri kualitas dia. Dan ternyata kualitas dia tidak menurunkan kualitas Prancis ya. Betul. Gitu. Tapi kalau lu tanya gue suka, enggak, karena attitude sama kayak Ronaldo, attitude juga. Ya, yang lu kritik adalah Ronaldo menurunkan kualitas Portugal. Iya. Ya kan betul. itu kan yang selama Karena ini. egonya. Iya. Tapi tesis ini masih berlaku setelah pertandingan ini. Kecuali Coach. match kedua ini kan lu kan nggak bisa menganggap satu match jadi parameter. Kita lihat yang ketiga, keempat, kelima seperti Apakah apa. dia ternyata Betul. Wow. Karena match pertama aja dia flop, kok kita mendadak lupa match pertama. Iya kan? Enggak, gue nggak lupa match pertama, gue nggak lupa match kedua juga. Tapi terlalu dini untuk menilai. berarti harus lihat match ketiga. Lihat match tuh. ketiga, True keempat, color-nya dan seperti iya, apa? betul. Apakah dia ternyata merasakan oh ya, mungkin udah saatnya bermain seperti ini, seperti Iya. match kedua atau Iya. oke, I'm center of the world, Nah, semua harus serve betul, gua. Nah, itu yang lu betul. gak suka. kalau Ini kan. yang gue nggak suka. Bukan karena dia nggak bisa main, enggak. Tapi agak spektakuler sih menurut gua Piala Dunia kali ini ya, karena tapi ada satu fakta, bukan satu fakta, satu tesis yang mungkin menarik diperhatikan para penggemar bola ya. Piala Dunia ini seru, hujan golnya banyak, pertandingannya menghibur, apalagi kalau dibandingin dengan Qatar waktu itu ya. Tapi ada satu hal sih, elemen of surprise-nya kurang banget. Nggak ada cerita David Goliath lagi, nggak ada cerita raksasa terbunuh lagi. Kavarde enggak menurut lo? Ya, Kaverde loh. apakah dia ngehancurin Uruguay dan Spanyol? Enggak sih. Enggak. Kayak Senegal ngancurin Prancis waktu itu? Tapi patut diapresiasi Iya aja. apresiasi, tapi kan yang gue bilang itu Ya, elemen ya. of surprise seperti pembunuhan raksasa gitu kan. David of Goliath yang selalu muncul di Ya. era Piala Dunia. Dan itu tuh stabil kayak gitu tuh. Kita ngelihat kejutan paling besar adalah tim menahan seri, tim gede. Ya. Ya. Ya karena ini jumlah 48 ini kan gapnya terlalu besar. Nah, kan? bukan cuman itu doang, Bang. Ya. Tapi ternyata sepak bola itu semakin menebalkan hierarki antar tim kan. Dengan kemajuan teknologi, Ya. dengan kapital, dengan regulasi FIFA dan AFC segala macam, akhirnya gap itu jadi semakin melebar. Dengan ke anak emasnya Arab Saudi dan Qatar misalnya, akhirnya memperjelas bahwa status mereka itu kualitasnya sejauh itu gitu. Ya. Dan kalau dulu kan hal-hal kayak gini tuh jarang kerasa karena kita akan melihat kejutan-kejutan seperti ini gitu. Bahkan Yunani bisa menang di tahun 2004 Euro. Ya. Nah, kita juga akan melihat Turki itu bisa sampai semifinal di 2002. Gue nggak ngomong Korea Selatannya ya, tapi Nggak, Turki nggak. ya partisipasinya baru 3 kali ya sejauh ini. Yang Koci tuduh sebagai tim favorit gua di Instagram karena Yildiz. Yildiz. Lu fansnya Yildiz. Tapi itu satu fakta menarik yang membuat orang seharusnya semakin mempertegas bahwa ini patut kita worry kah atau kita apresiasi kah gap kayak gini. Berarti kan ketidakadaan cerita romansa membunuh raksasa ini kan mengurangi nggak esensial dari turnamen-turnamen negara besar ini. Ini kan kalau ada kita mengutip sosiolog itu kan namanya Manuel Castle gitu. Dia pernah bilang begini bahwa the flow of information is the flow of capital is the flow of power. Jadi itu lo nggak bisa pisahin tuh. Ya. Flow informasi, arus modal dan arus kekuasaan itu lo nggak bisa pisahin. Itu tuh berjalannya beriringan kata dia. Jadi network jaringan tuh bekerjanya mengikuti arus itu. Ya. Nah, kalau kita lihat negara-negara yang menang ini pasti negara-negara yang ya seperti yang Ferry bilang tadi, dekat dengan arus modal, mereka terintegrasi dengan sangat baik dengan konsentrasi kapital sepak bola yaitu sepak bola Eropa, ya kan? Yang berkonsekuensi kepada aliran informasi soal sepak bola juga yaitu Eropa. Dan yang ketiga, meskipun ada pandangan bahwa ada anak emas kata Ferry, tapi Eropa nggak bisa diotak-atik juga sama Nggak FIFA bisa. kan,
Ya karena di situ Too powerful. Iya, too Itulah powerful. kenapa hegemon. Itulah kenapa FIFA dengan one man one vote-nya lebih fokus ke Afrika dan ke Asia untuk mencari sebaik mungkin suara. Mereka udah nggak bisa ganggu gugat Eropa. Karena Eropa terlalu berkembang, terlalu established dan Hegemon. iya. Dan itulah kenapa gue selalu mengkritik sistem one man one vote di FIFA. Ya. Jadi suara Lesotho sama Nepal itu Zimbabwe sama dengan Brasil, Italia, Spanyol. Burkina Faso. Iya, kan? Burkina Faso nggak make sense kan. Makanya gue bilang FIFA itu bikin kayak United Nation. Ada negara-negara kuat yang punya kontribusi besar terhadap perkembangan sepak bola, itu jadi core-nya. Nah, menurut gua coach, salah satu yang mendorong rivalitas adalah itu arus modal, arus kapital. Kalau dulu kita lihat Messi dan Ronaldo, itu kan persaingan dua brand, Nike sama Adidas. Ya. Kita kan nggak bisa hanya melihat Ya. persaingan dua orang ini. Ya. Jangan-jangan dua orang ini kalau ketemu ya akrab-akrab aja kan. Iya, Ya memang kan? betul. Tapi kan dua Orang saling respect kok. dua arus modal yang ada di belakangnya ini kan benar-benar free market nih, Iya. ya kan, free fight gitu kan, pertarungan produk gitu yang terbuka gitu. Nah itu yang menurut gue juga nggak lepas dari cerita persaingan dua orang ini. Nah kalau hari ini kita lihat petanya, itu pemain-pemain yang gede itu udah cenderung ke Nike semua, Haaland, Mbappe itu udah Nike gitu. Cuma Lamine Yamal yang Adidas nih gitu. Nah dari 3 pemain ini yang 2 di Nike, 1 di Adidas, lu melihat promosi terhadap cerita persaingan baru akan muncul nggak? Gini, perusahaan besar itu kadang membuat kesalahan juga, sama kayak Nike ceritanya dengan Michael Jordan, Ya. Michael Jordan itu hal yang biasa lah. Tapi tidak bisa dipungkiri bahwa Adidas, untuk gua parameter Adidas mulai tergeser, tahu apa? Timnas Jerman itu pindah ke Nike mulai awal 2027. Padahal Adidas itu lahir di sana, Ya. yang identik dengan Jerman. Iya. Artinya secara keuangan mungkin Adidas sudah mulai goyang nih. Nggak terlalu menjanjikan. Nggak terlalu menjanjikan, udah mulai goyang. Nike lebih berani. Padahal Nike itu mengalami masa juga mereka di mana mereka menurun. Bisa bangkit lagi dari segala alasan lah. Bahkan timnas Brazil aja pakai ada jersey yang ada Jordannya. Basket deh. Gue beli itu. Iya, gue juga beli. Karena Iya. keren menurut Iya. gue. Itulah hebatnya Nike di bank. Cuman mereka kan punya monopoli ya di FIFA dengan menggunakan bola Adidas, di Piala Dunia. Ya gue nggak tahu monopoli ini apakah karena memang Nike kalah penawaran atau Nike nggak pernah diberi kesempatan. Dalam arti European geng lah. Gitu. Makanya gue bilang ini bagus Adidas digeser sama Jerman pilih Nike. Itu Biar udah ada perubahan yang simbol signifikan. itu ya. Ya, Simbol itu bahwa udah simbol, betul. Adidas kalah di Kandang sendiri. kandangnya sendiri Ya. gitu kan. Nah, gimana menurut lo, Fel? Persaingannya ya. It's not even competition lagi lah kalau untuk ngomong, sama kayak kita ngomongin soal GOAT, the greatest of all time. Adidas sama Nike itu udah berbeda dari 10 tahun atau 20 tahun lalu. Jangankan untuk bersaing dengan Adidas sekarang, Nike mah di sepak bola bersaing dengan Puma aja kewalahan gitu loh. Karena cash Adidas. flow enggak, si Nike. Ini bukan lagi kayak kita ngelihat Nike era Jogo Bonito nih. Nike pun secara perusahaan pun decision mereka pada bisnis itu udah mulai bergerak kan. Udah bergerak berbeda, cash flow-nya mereka juga punya masalah yang lebih besar dan segala macam. Sementara di sisi yang lain Adidas terus growth. Oh, malah Adidas yang growth ya secara Iya. bisnis. Kalau kata Koci tadi kalah di kandangnya sendiri, yaitu di Jerman, karena timnas Jerman akan geser ke Nike. Nah, cuman itu doang kemenangan Nike. Oh, kemenangan simbolik ya. Iya, tapi di sisi yang lain Cash flow. semua bisa lihat aja pemain-pemain jago sekarang. Yamal perginya ke Adidas juga. Kan dia hanya Yamal, Mbappe sama Haaland ke Nike. Haaland bukannya Puma ya? Enggak, Nike. Nike. Kapan dia? Nike, Haaland Nike. Coba cek dulu. Phantom apa Nike-nya tuh? Iya kan? Nike. Terakhir. Iya. Oh. Haaland Nike, gua mau si Koci punya sepatunya Haaland soalnya gue ingat.
Seingat gue terakhir tuh yang Puma itu Neymar ya. kalau nggak Neymar salah. Puma. Iya. Neymar Betul. Puma. Nih, Halan nih. Si Koci punya sepatu ini nih. Itu kapan Phantom. tuh? Baru tahun nih. ini baru Iya, ya. Kalau dari kapitalnya ya, market size-nya ya, setahu gua di cash flow terakhir itu emang di laporan terakhir itu emang Adidas sudah menjuarai gitu, udah mengungguli jauh Nike lah. Dan kalau pemain kayak dan ditambah lagi ceritanya Messi kan, Ya. yang mana dia minta kaos kaki sepatu nggak dikasih terus pindah ke Adidas, itu kan digoreng berkali-kali tuh, dan itu berpengaruh banget gitu. Dan banyak hal lain. Jadi gue nggak bisa lagi ngebandingin Adidas sama Nike itu kayak ngebandingin Messi dan Ronaldo lah. Iya. Justru Kapan sih terakhir Nike di sepak bola itu punya taji gitu loh? Sponsorship semuanya oke Jerman, tapi di Fair, gue koreksi lu dikit. Ini menurut ChatGPT ya. Iya. Satu, kita bahas dulu soal pemain. Mbappe, Ronaldo, Haaland di Nike, Adidas, Messi, Yamal, Bellingham. Iya. Jadi menurut mereka Nike lebih kuat. Iya. Soal keuangan, Nike nomor 1 di dunia olahraga lebih besar daripada Adidas. When it comes to money. Iya, olahraga. Ini kan olahraga. Pendapat tahunnya sekitar 45-50 miliar USD. Di bola? Di olahraga total, bukan bola, olahraga total. Ya jadi itu kan gue bilang tadi keputusan bisnis Nike itu kan udah bergeser coach. Nah, pengaruh di sepak bola lebih seimbang. Iya. Setahu gue ya sekarang ya, kayak kita ngelihat sponsor turnamen besar, kita ngelihat sponsor tim besar, itu kan mostly sekarang Adidas. Karena itu tradisi yang mereka lebih diuntungkan. Dan mereka juga punya kontrak resmi dengan FIFA kalau Betul, seingat. iya. Iya, Itu makanya yang kalau gua bilang. di sepak bola susah untuk ngebandingin Nike Iya. dengan Adidas lagi karena pengaruh Iya, dan keputusan dominan terlalu lama. Iya, dan Semua Nike lama dominasinya. udah shifting fokus bisnis mereka di sport yang lain. Mereka masih punya basket kan? Iya. Mereka punya NFL, Tenis sangat dominan Nike. Iya, iya. Nah, tapi di sepak bola sebenarnya mungkin banyak itu cara Nike melawan kali ya Fer, dengan simbol-simbol itu kali ya, dengan yang mana secara kelembagaan Adidas sudah sangat dominan kan. Makanya perlu merebut simbol kayak timnas Jerman diambil gitu misalnya. Iya. Dan gue pikir juga bukan cuma sekedar simbol ya, bukan cuma urusan Nike doang, tapi urusan dari timnasnya sendiri, Mur. Bisa jadi itu bentuk protes timnas Jerman juga. Kita nih asli Jerman, masa kalian nggak ngasih hal lebih? Iya, Iya. privilege ya. Iya, jadi kedua hal ini kan bertemu akhirnya Iya. kan. Masa overnya cuma segini? Iya. Tapi Itu cukup mengejutkan loh. Knowing Jerman, kalau lu tahu budaya Jerman betapa chauvinistis mereka terhadap dengan brandnya produknya mereka sendiri, ini bisa tergeser, itu kaget semua. Bahwa ternyata memang dunia industri sekarang udah nggak ngelihat chauvinism lagi, udah ngelihat wanipiro. Ya, Itu yang berlaku. nah, oke, minggu ini nih Norway lawan Prancis. Ya. Review dulu sedikit nih. Gimana lu melihat Nah, Prancis? tetap Prancis. Norway Prancis Tetap masih. Prancis ya. Haaland Nah, Haaland mungkin cetak 2 gol tapi ujungnya kalah juga. ya Norway ya kan? Ya. Ya tetap Norway. Tetap Norway. Timpang ya. Ya. Ya, kalau Norway beruntung seri lah. Kalau Prancis nggak gitu ngegas, tapi kalau Prancis ngegas ya selesai Norway. Ya kalau udah lolos begini buat apa lagi? Iya. Mungkin Dua-dua lolos cuma cari rank aja. Oh, oke. Cari rank aja siapa yang satu. Dan akan ada eksperimen nggak menurut lu di laga terakhir? Ada. Atau akan konservatif? Akan nggak. Feeling gua ada berapa pemain dicadangkan karena kualitas Prancis juga ada berapa pemain yang kayak kemarin dua yang nggak main loh. Iya. Barcola yang main. Iya. Cherki belum main sama sekali. Mungkin kedua itu akan main. Sementara kalau Norway lu coba aja tarik ke Odegaard sama Haaland, lain cerita. Ya. Gitu. Ya benar. Jadi feeling gue Prancis akan sedikit rotasi tapi Norway nggak yakin. Ya. Lalu lu gimana, Fer? Kalau kita menghitung bisnis ya, bisnis as usual ya. Kalau gue jadi pelatihnya dua-duanya nih, tentu gue perlu ngunci juara grup kan. Ya. Karena akan sangat kerepotan sekali kalau ternyata harus bertemu tim besar di fase awal gitu. Gue kira mereka bakal ngejar kemenangan juga karena dua-duanya kan mencetak poin sempurna ya sampai sejauh ini. Jadi akan jadi pertandingan yang menarik sekali untuk diikutin. Nah, Kalau nggak salah kalau seri Prancisnya unggul Nah. dari sisi gol.
Karena jumlah golnya lebih ini. Kalau nggak salah ya. Dan yang menarik adalah sebenarnya ini mungkin juga jadi salah satu pertandingan yang paling ditunggu juga kayak orang mungkin nungguin Argentina lawan Portugal ya. Karena kan dua ikon masa kini nih. Kita ngomongnya nih masa kini Haaland dan Mbappe. Jadi semoga yang terjadi itu jual beli serangan, bukan ngukur lapangan gitu loh. Tapi peluang apakah akan terjadi ngukur-ngukur lapangan ya mungkin saja. Karena kan mereka nggak mau ngambil resiko yang terlalu berat nih. Siapa yang nyetak gol di awal itu bakal menentukan bagaimana laga pertandingan terjadi gitu. Jangan sampai ngelakuin kesalahan yang Ronald Koeman lakuin kan. Nyetak gol pertama langsung kunci. Dan ternyata ngasih ruang buat Jepang untuk bergerak sebebas itu. Karena menurut gue gini, tim seperti Jepang katakan, tim seperti Jepang yang ngandalin transisi seamless sama pressing trap kayak gitu nggak bisa dikasih ruang kan. Nah, apalagi misalnya posisi Prancis yang ngunci awal terus mereka main bertahan. Ya kita tahu Norwegia ini mainnya cepat. Direct pass-nya gila gitu. Ya link up antara third second sama penyerangnya tuh udah benar-benar padu gitu dari wingbacknya, sentralnya sampai ke ini. Itu berarti sama kayak ngunci, sama kayak bunuh diri aja Prancis main dengan bertahan melawan Norwegia gitu. Ditambah lagi mungkin Prancis bertahan. Dan ditambah lagi Haaland dibeli sama Guardiola kan karena faktor dia bisa mengacak-ngacak ini kan. Menemukan celah di tim-tim bertahan yang jadi kelemahan City sebelum datangnya Haaland buat ngasih surprise elemen yang bisa membahayakan pertahanan lawan gitu. Tipikal penyerang yang kayak gitulah. Kuat, bisa nyari posisi, cepat lari segala macam. Dan emang kalau Prancis ngasih mereka ruang bakal berat. Jadi kalau prediksi gua yang terjadi bakal pertandingan yang menarik sekali. Nah, siapa yang akan menang? Kalau secara kualitas ini ya, secara kualitas kuat, tentu Prancis punya lebih bagus lebih banyak bintang lah, lebih merata gitu. Tapi elemen of surprise dari Norwegia ini juga besar gitu. Kalau gue sih ditanya nih, kita kan harusnya jawabnya bold ya. Gue masih percaya Norwegia bisa menang walaupun tipis. Gue enggak. Oke, nggak apa-apa. Ini ada pola latihan dan diet Haaland nih kepanjangan nih ya. Ini recovery pada umumnya kayak gini nih bro di seluruh dunia nih. Ya oke ya. Kita stop dulu sesi ini, kita lanjut ke episode berikutnya. Selanjutnya. Ya.